Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berjumpa di bulan suci Ramadan yang diberkahi. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua untuk menyempurnakan ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini. Pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim telah menetapkan dan mendesain agama ini dengan prinsip taisir, di mana segala bentuk ketetapan yang terdapat di dalam agama kita ada prinsip kemudahan. Di antara ayat Al-Quran yang menyatakan demikian adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberikan beban melebihi kadar kemampuan dari hambanya. Yuhibbullahu bikumul yusra, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kita semua mendapatkan kemudahan, bukan kesusahan yang akan diberikan Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, apabila kita mengkaji terkait dengan usulul fiqh, kita akan menjumpai di sana ada dua macam hukum. Yang pertama adalah azimah, yang kedua adalah rukhsah. Rukhsah merupakan satu bentuk perwujudan daripada prinsip taisir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketentuan-ketentuan syariat yang ada di dalam agama Islam. Rukhsah adalah satu ketentuan yang berlaku di mana kondisi umat tidak dalam kondisi yang normal. Berbeda dengan azimah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk syariat ketika hamba dalam kondisi normal. Terkait dengan rukhsah berlaku juga di dalam syariat puasa. Oleh karena itu, ketika umat tidak dalam kondisi normal, maka syariat memberikan kemudahan atau rukhsah. Oleh karena itu nanti kita akan menjumpai beberapa kasus yang seseorang yang muslim atau muslimah diperkenankan untuk meninggalkan puasa. Satu di antara beberapa hal yang memperbolehkan untuk kita sebagai umat meninggalkan atau tidak melakukan puasa, akan tetapi harus mengganti nanti di hari yang berbeda atau di bulan yang berbeda, adalah ketika seseorang sedang melakukan perjalanan atau safar. Ada beberapa ketentuan dari para ulama kita dalam memahami bahwa safar adalah alasan diperkenankannya umat atau kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Satu di antaranya adalah menurut pendapat jumhur ulama, seseorang boleh meninggalkan puasa karena safar ketika safar itu dilakukan sebelum fajar. Ketika misalkan kita berjalan atau berangkat menuju satu tempat yang diperkenankan untuk meninggalkan puasa, maka perjalanan itu harus dilakukan sebelum fajar. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Oleh karena itu, ketika kita menuju satu perjalanan atau satu tujuan, sehabis fajar, maka di situ ada berkumpulnya dua ilat, yaitu ilat mukim dan ilat safar, sehingga
karena berkumpulnya dua ilat ini, seseorang tidak boleh meninggalkan puasa. Yang diperkenankan meninggalkan puasa adalah ketika seseorang menuju satu tempat untuk bepergian, akan tetapi dilakukan sebelum fajar, sehingga mulai dari awal dia itu berpuasa atau mulai dari awal syariat menetapkan puasa, dia sudah dalam posisi safar. Sebagaimana sholat, seseorang boleh melakukan jamak dan qashar ketika orang tersebut dalam posisi safar. Ketika dia belum dalam posisi safar, maka tidak boleh melakukan jamak ataupun qashar. Kemudian ketentuan yang lain, bahwa safar diperkenankan untuk meninggalkan puasa ketika safar di situ mencapai masafatul qasri, yaitu jarak tempuh yang diperbolehkan melakukan qashar. Yaitu kalau menurut mazhab Syafi'iyah sekitar 85 km baru kita diperkenankan untuk melakukan qashar dan boleh kita untuk meninggalkan puasa. Berbeda nanti ketika kita memahami mazhab Malikiyah. Malikiyah memperkenankan safar ketika kita memang dalam posisi safar, entah itu mencapai masafatul qasri menurut Syafi'iyah ataupun tidak. Dan tentu banyak hal yang perlu kita pahami terkait dengan safar yang memperbolehkan kita untuk meninggalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah marad, sakit. Sakit yang dialami oleh seseorang sudah diperkenankan untuk seseorang yang mengalami sakit tersebut untuk meninggalkan puasa. Pun juga banyak pendapat para ulama terkait dengan masalah marad, apakah semua sakit, status sakit itu memperbolehkan kita untuk meninggalkan puasa. Mayoritas ulama berpendapat sakit yang diperkenankan untuk kita meninggalkan puasa adalah sakit di mana di situ sudah secara medis membahayakan terhadap fisik kita. Selama sakit itu tidak membahayakan fisik kita, maka belum diperkenankan kita untuk meninggalkan puasa. Banyak sekali sakit-sakit yang jauh dari kemungkinan rusaknya tubuh kita. Seperti halnya sakit terluka karena pisau yang sangat sederhana, sehingga tentu sakit yang demikian belum bisa seseorang untuk meninggalkan puasa. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah al-hamlu war-radha, yaitu mengandung dan menyusui. Baik menyusui terhadap anaknya sendiri atau menyusui karena upahan dari orang lain. Dua-duanya boleh untuk meninggalkan puasa ketika dengan pertimbangan hamil dan menyusui itu membahayakan terhadap dirinya sendiri ataupun membahayakan terhadap janin atau bayi yang disusui. Kemudian yang kelima adalah irhaq. Irhaq itu kondisi seseorang sehat, kondisi seseorang tidak dalam keadaan safar atau mukim, kondisi seseorang tidak dalam keadaan mengandung atau menyusui, akan tetapi di tengah perjalanan puasa dia mengalami irhaqul ju' wal atshi, sangat-sangat merasakan haus dan lapar, yang sehingga sangatnya haus dan lapar ini dimungkinkan akan membahayakan terhadap tubuhnya. Kemudian yang keenam, alasan membolehkan puasa di antara pendapat para ulama yaitu al-haram. Al-haram adalah kondisi di mana orang sudah mencapai usia uzur atau sepuh. Akan tetapi seseorang yang mengalami uzur dalam kategori usia ini tidak diperkenankan, tidak diharuskan untuk mengganti di bulan yang lain, karena tentu setelah puasa, baik itu lebaran ataupun pasca lebaran, tentu usianya akan menjadi lebih sepuh. Oleh karena itu, boleh meninggalkan puasa bagi orang yang lanjut usia dan tidak dirasa mampu, akan tetapi dia harus mengganti dengan fidyah, memberi makanan kepada orang fakir miskin. Adapun alasan yang ketujuh adalah ikrah.
Ketika seseorang mendapatkan pemaksaan dari seseorang untuk melakukan berbuka, dan paksaan itu sampai mengancam nyawa dan keluarganya, maka orang yang demikian diperbolehkan untuk meninggalkan puasa, akan tetapi juga harus mengganti di hari yang lain ketika dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun berada rahimakumullah, demikian barangkali bentuk kemurahan, kemudahan yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan di dalam syariatnya dalam hal ibadah puasa. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.